Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Di kaki gunung yang menjulang tinggi, di mana pepohonan rimbun memeluk lerengnya, hiduplah seorang pemuda bernama Bayu. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun kerutan halus sudah mulai terlihat di sudut matanya, hasil dari paparan sinar matahari dan keheningan hutan yang ia jelajahi setiap hari. Bayu bukan pemuda kebanyakan. Ia tidak tertarik dengan gemerlap kota atau keramaian pasar. Hidupnya sederhana, dan ia menemukan kedamaian dalam kesunyian. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan hutan. Ayahnya, seorang pencari madu yang legendaris di desa, telah mengajarkannya segala hal tentang lebah, pohon-pohon, dan rahasia alam. Namun, setelah ayahnya meninggal, Bayu harus meneruskan tradisi itu sendirian. Gubuk kecilnya terbuat dari kayu dan bambu, berdiri kokoh di tepian sungai yang mengalir jernih. Di dalamnya, hanya ada satu dipan usang, sebuah tungku kecil, dan beberapa alat sederhana untuk mencari madu. Hidupnya memang sepi, tetapi ia tidak pernah merasa kekurangan. Hasil panen madunya selalu melimpah, dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Bayu sudah bersiap-siap. Ia mengenakan pakaian yang lusuh, membawa keranjang anyaman dan sebuah parang kecil yang selalu diasah tajam. Aroma embun dan tanah basah adalah wewangian favoritnya. Langkah kakinya begitu ringan, seolah menyatu dengan irama alam. Ia tahu di mana sarang lebah yang paling subur, di pohon mana lebah-lebah itu bersarang, dan di musim apa madu terbaik bisa didapatkan. Pada hari-hari biasa, Bayu hanya berjalan tidak terlalu jauh dari gubuknya. Namun, ada kalanya ia harus masuk lebih dalam ke jantung hutan, ke tempat yang jarang dijamah manusia. Di sanalah, menurut cerita ayahnya, terdapat sarang lebah tua yang menghasilkan madu dengan rasa dan khasiat yang luar biasa. Konon, madu dari sarang itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan kekuatan. Ayahnya pernah mencoba mencarinya, tetapi ia tidak pernah berhasil. Rasa penasaran itu kini menurun kepada Bayu. Ia merasa tertantang untuk menemukan sarang lebah legendaris itu. Suatu pagi, Bayu memutuskan untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh dari biasanya. Ia membawa bekal lebih banyak, termasuk beberapa helai daun salam yang sudah ia siapkan. Daun itu dipercaya bisa mengusir roh-roh jahat yang mungkin menghuni hutan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang nyaris tak terlihat, melewati sungai-sungai kecil dan bebatuan besar. Semakin dalam ia melangkah, semakin pekat pula keheningan yang menyelimutinya. Suara burung-burung mulai jarang terdengar, digantikan oleh dengungan serangga dan gemerisik daun-daun kering yang terinjak. Setelah berjam-jam berjalan, Bayu mulai merasa lelah. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai panjang. Pohon itu tampak begitu megah dan kuno, seolah menyimpan jutaan rahasia. Saat ia sedang memejamkan mata, ia mendengar sebuah melodi yang sangat merdu. Suaranya begitu lembut dan syahdu, seolah berasal dari sebuah seruling yang dimainkan dari kejauhan. Bayu membuka matanya, mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia merasa merinding, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia kembali melanjutkan perjalanannya, mengikuti arah suara itu yang semakin lama semakin jelas. Melodi itu membawanya ke sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah air terjun kecil mengalir dari tebing, membentuk sebuah kolam yang jernih. Di sekelilingnya, tumbuh bunga-bunga liar dengan warna-warni yang begitu indah. Hutan di tempat ini terasa berbeda, lebih terang dan lebih hidup. Dan di sana, di balik air terjun, Bayu melihatnya, sebuah sarang lebah yang sangat besar. Bentuknya tidak seperti sarang lebah biasa,
tetapi lebih mirip sebuah mahkota yang terbuat dari lilin lebah, menempel kokoh di dinding tebing. Ini pasti sarang lebah legendaris yang ayahnya ceritakan. Dengan hati-hati, Bayu mendekat. Dengkungan lebah terdengar begitu damai, seolah menyambut kedatangannya. Namun, tiba-tiba, melodi yang ia dengar tadi semakin keras. Bayu menoleh ke arah sebuah batu besar di samping kolam, dan matanya terbelalak. Di sana, tergeletak sebuah selendang yang sangat cantik. Warnanya perpaduan ungu dan emas, terbuat dari bahan yang begitu halus dan berkilau. Ia belum pernah melihat kain seindah itu seumur hidupnya. Selendang itu tampak seperti sebuah benda pusaka yang sangat berharga. Bayu merasa ragu. Ia tahu, di hutan, tidak boleh sembarangan mengambil barang. Namun, ia merasa ada daya tarik yang kuat dari selendang itu. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya. Saat tangannya menyentuh kain itu, sebuah getaran aneh menjalari tubuhnya. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, dan suara melodi itu menghilang, digantikan oleh suara langkah kaki yang sangat pelan. Jantung Bayu berdebar kencang. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan. Dari balik pepohonan, muncul seorang gadis. Wajahnya sangat ayu, dengan mata yang besar dan bibir yang merah merona. Ia mengenakan pakaian putih yang sederhana, tetapi terlihat begitu anggun. Rambutnya hitam panjang, terurai sampai ke pinggang. Gadis itu tidak mengenakan alas kaki, namun kakinya tampak bersih tanpa setitik pun noda tanah. Ia berjalan mendekat, dan Bayu merasa seolah waktu berhenti. Kecantikannya bukan kecantikan manusia biasa. Ada aura mistis yang memancar darinya. Gadis itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Ada kesedihan yang mendalam di sana. "Mengapa kau mengambilnya?" tanya gadis itu dengan suara yang begitu lembut, seperti melodi yang ia dengar tadi. Bayu merasa keluh, ia tidak bisa berkata-kata. "Selendang itu adalah jalan pulangku. Tanpanya, aku tidak bisa kembali ke alamku," lanjut gadis itu. Bayu akhirnya berhasil mengumpulkan keberaniannya. "Maafkan aku. Aku tidak tahu," ucapnya dengan nada gemetar. "Aku akan mengembalikannya." Gadis itu menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa. Kau sudah menyentuhnya. Janji takdir sudah terjalin di antara kita," jawabnya. "Kau harus menikahiku." Bayu terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan menikah, apalagi dengan seorang gadis yang baru ia temui, yang bukan manusia biasa. Ia menolak, "Tidak. Aku tidak bisa. Kita bahkan tidak saling kenal." Gadis itu tidak memaksa, tetapi ia tersenyum. Senyum itu mengandung makna yang dalam. "Aku mengerti. Tetapi, janji ini tidak bisa dibatalkan. Aku akan tetap bersamamu. Aku akan menemanimu di gubukmu, dan kau akan mendapatkan madu terbaik setiap hari. Sebagai gantinya, kau harus berjanji padaku. Janji ini tak boleh kau lupakan. Kau tidak boleh pernah melepaskan selendang ini." Bayu berpikir sejenak. Ia melihat ke mata gadis itu, dan ia melihat kejujuran di sana, juga kesedihan. Ia merasa kasihan, dan entah mengapa, ia merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. "Baiklah. Aku berjanji," ucap Bayu. Gadis itu tersenyum, kali ini senyumnya lebih tulus. "Namaku Ranti," katanya. "Mulai sekarang, aku adalah istrimu." Bayu mengangguk. Ia tidak tahu apakah ia harus bahagia atau takut. Ia hanya tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia menggendong keranjangnya, dan Ranti berjalan di sampingnya. Mereka berjalan pulang, meninggalkan sarang lebah legendaris itu. Bayu tahu ia tidak akan bisa mengambil madu dari sana, karena itu adalah tempat Ranti, tempat yang harusnya tidak ia sentuh. Dan ia tahu, janji yang ia ucapkan akan menjadi awal dari sebuah kisah yang penuh misteri. Ranti menepati janjinya. Sejak hari itu, gubuk Bayu tidak lagi terasa sepi.
Bayu terbiasa dengan keheningan, tetapi kini ia merasa nyaman dengan kehadiran Ranti. Ranti datang menjelang senja, saat cahaya matahari mulai meredup, dan ia pergi saat fajar, sebelum kabut pagi menghilang. Awalnya, Bayu merasa canggung. Ia tidak tahu harus berbicara apa dengan Ranti. Ranti sendiri adalah sosok yang pendiam, tetapi ia selalu tersenyum setiap kali Bayu memandangnya. Ia tidak pernah bertanya tentang kehidupan Bayu, dan Bayu juga tidak berani bertanya tentang kehidupannya. Ia tahu, Ranti adalah penghuni alam bunian, dan ada rahasia yang tidak boleh ia ketahui. Kehadiran Ranti membawa perubahan yang signifikan dalam hidup Bayu. Gubuk yang dulunya berantakan dan kotor, kini selalu bersih dan rapi. Dinding-dindingnya seolah memancarkan cahaya baru. Lantainya disapu bersih, dan ada bunga-bunga liar yang selalu Ranti taruh di atas meja kecil. Ajaibnya, bunga-bunga itu tidak pernah layu. Ranti juga selalu menyediakan makanan yang lezat untuk Bayu. Entah dari mana ia mendapatkan bahan-bahannya, tetapi setiap hidangan terasa begitu nikmat. Bayu merasa seperti seorang raja yang dilayani dengan baik. Malam-malam di gubuk Bayu kini terasa lebih hangat. Ranti akan duduk di depannya, menemaninya makan, dan terkadang ia akan menyanyikan melodi yang sama yang Bayu dengar di hutan. Melodinya begitu indah, seolah ia bisa melihat keajaiban alam dari setiap nada yang ia nyanyikan. Bayu akan duduk mendengarkan, dan ia akan terlelap dengan suara Ranti yang lembut. Ia tidak pernah merasa sesenang ini. Waktu berlalu. Bayu semakin jatuh cinta pada Ranti. Kecantikannya tidak pernah memudar. Matanya yang besar selalu memancarkan keindahan, dan senyumnya bisa membuat Bayu melupakan semua masalahnya. Bayu merasa ia adalah pria paling beruntung di dunia. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang mulai mengganggunya. Ia menyadari beberapa keanehan pada Ranti. Pertama, Ranti tidak pernah makan atau minum. Setiap kali Bayu menawarkan makanan, Ranti selalu menolak dengan halus. "Aku tidak butuh itu," katanya. "Aku sudah cukup dengan aroma makananmu." Bayu awalnya tidak terlalu memikirkannya, tetapi lama-lama ia menjadi khawatir. Apakah Ranti tidak merasakan lapar? Kedua, Ranti tidak pernah menua. Setiap hari, wajahnya tetap sama, kulitnya tetap halus, dan rambutnya tetap hitam panjang. Bayu mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar menikah dengan manusia? Ketiga, Ranti selalu meminta Bayu untuk merahasiakan keberadaannya. "Jangan pernah beritahu siapapun bahwa aku bersamamu," katanya. "Dunia kita berbeda. Aku tidak ingin ada masalah." Bayu mengangguk, ia menghormati keinginan Ranti. Namun, ia tidak tahu, rahasia ini akan menjadi beban berat di kemudian hari. Bayu mencoba menanyakan hal itu pada Ranti, tetapi Ranti selalu mengelak. "Jangan khawatirkan aku," katanya. "Cukup cintai aku apa adanya. Itu saja." Bayu merasa tidak puas dengan jawaban itu, tetapi ia tidak mau memaksanya. Ia takut Ranti akan meninggalkannya. Ia tidak bisa membayangkan hidupnya kembali sepi tanpa Ranti. Pekerjaan Bayu sebagai tukang madu juga berubah. Setiap pagi, saat ia bangun, ia selalu menemukan satu pot kecil madu terbaik di depan pintu gubuknya. Madu itu begitu kental, berwarna keemasan, dan rasanya manis sekali. Ia tidak perlu lagi masuk ke dalam hutan yang jauh. Ia hanya perlu mengumpulkan madu itu dan menjualnya di pasar desa. Pendapatannya meningkat pesat, dan ia menjadi tukang madu paling terkenal di sana. Para pelanggan bertanya-tanya, "Dari mana kau mendapatkan madu sebaik ini, Bayu?" Bayu hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Dari tempat rahasia di dalam hutan." Ia tahu, rahasia itu adalah Ranti. Dan selendang Ranti adalah sumber keajaiban itu. Selendang itu selalu ia simpan di dalam gubuknya, di bawah bantalnya. Bayu tidak pernah melepaskannya. Setiap kali ia melihat selendang itu,
ia teringat janji Ranti dan ia merasa nyaman. Suatu hari, Bayu memutuskan untuk memberanikan diri. Ia merasa, jika mereka akan hidup bersama, ia harus tahu lebih banyak tentang Ranti. Ia ingin tahu, apakah Ranti juga mencintainya, atau ia hanya terikat oleh janji itu? Saat malam tiba, Ranti datang seperti biasa. Ia duduk di samping Bayu, memandangi api di tungku. "Ranti," panggil Bayu. Ranti menoleh, matanya berbinar. "Apakah kau bahagia bersamaku?" tanya Bayu. Ranti tidak langsung menjawab. Ia tersenyum, dan ia memegang tangan Bayu. "Tentu saja," jawabnya. "Aku sudah menunggu begitu lama, Bayu. Menunggu seseorang yang tulus, yang bisa melihatku apa adanya. Dan kau adalah orang itu." Bayu merasa lega. Ia merasa kebahagiaan yang ia rasakan adalah nyata. Ia mencium tangan Ranti, dan Ranti tidak menolak. Ia memejamkan mata, dan Bayu merasa seolah ia bisa melihat ke dalam jiwanya. Ia melihat kesedihan yang mendalam, kesepian yang abadi, dan harapan yang samar-samar. Bayu tidak mengerti apa artinya, tetapi ia tahu, ia harus melindungi Ranti. Namun, cinta yang ia rasakan tidak bisa menutupi semua keanehan. Ada malam-malam di mana Bayu terbangun dari tidurnya, dan ia melihat Ranti duduk di depan gubuk, memandang ke arah hutan. Matanya kosong, seolah ia sedang merindukan sesuatu yang telah hilang. Dan di malam lain, ia mendengar Ranti menangis dalam tidurnya, tetapi ketika Bayu bertanya, Ranti hanya tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja." Bayu merasa, ia sedang berada di antara dua dunia. Dunia manusia, di mana ia harus menjual madu dan berinteraksi dengan orang-orang, dan dunia Ranti, dunia yang penuh misteri dan keajaiban. Ia mencintai kedua dunia itu, tetapi ia tahu ia harus memilih. Ia ingin tahu, apakah ia bisa hidup selamanya dengan Ranti, atau ia harus melepaskannya? Ia tidak tahu jawabannya, tetapi ia tahu ia tidak bisa melanggar janji yang ia ucapkan. Janji itu adalah kunci kehidupannya yang baru, dan mungkin juga kunci penderitaannya. Bayu kembali tidur, dan ia bermimpi tentang Ranti. Ranti berjalan di depannya, mengenakan pakaian sutra yang indah, tetapi wajahnya pucat dan matanya dipenuhi air mata. Ia memanggil nama Bayu, tetapi suaranya begitu lemah, seolah ia sedang terhisap ke dalam kegelapan. Bayu mencoba meraihnya, tetapi ia tidak bisa. Ia tidak tahu, apakah mimpi itu adalah sebuah pertanda. Ia hanya tahu, ia takut. Ia takut kehilangan Ranti. Dan ia takut, Ranti bukanlah apa yang ia pikirkan. Kehidupan Bayu dengan Ranti berlanjut, mengalir seperti sungai di samping gubuknya, damai dan tanpa riak. Namun, seperti sungai yang menyimpan arus deras di dasarnya, hubungan mereka juga menyimpan misteri dan keanehan yang perlahan mulai menggerogoti pikiran Bayu. 2 bulan telah berlalu sejak pertemuan ajaib di dalam hutan, dan Bayu merasa dirinya telah berubah. Ia yang dulu pemuda penyendiri dan terbiasa dengan kesunyian, kini merasakan ketergantungan yang kuat pada kehadiran Ranti. Senyumnya lebih sering terukir, tawanya lebih lepas, dan ia tidak lagi merasa kesepian. Ranti, dengan kelembutan dan perhatiannya, telah mengisi kekosongan yang ia rasakan sejak ayahnya tiada. Setiap pagi, Bayu tidak perlu lagi jauh-jauh mencari madu. Sebuah pot kecil berisi madu berkualitas tinggi sudah tersedia di depan pintu gubuknya. Rasanya tidak pernah berubah, selalu kental, manis, dan beraroma bunga hutan. Madu itu selalu laku keras di pasar, membuat Bayu menjadi tukang madu terkaya di desa. Warga desa pun mulai bertanya-tanya, dari mana Bayu mendapatkan madu yang begitu istimewa, terutama saat musim kemarau panjang yang membuat lebah sulit menghasilkan madu. Bayu hanya tersenyum dan menjawab dengan jawaban yang sama, dari dalam hutan, Pak. Rahasia Ranti terus ia simpan rapat-rapat. Tidak ada satupun yang tahu tentang istri gaibnya. Namun,
ada kalanya Bayu merasa bersalah. Ia merasa seolah ia menyembunyikan kebahagiaannya dari dunia, dan kebahagiaan itu terasa seperti sebuah rahasia besar yang bisa meledak kapan saja. Hubungan Bayu dengan Ranti semakin dalam. Mereka tidak hanya berbagi ruang, tetapi juga berbagi cerita. Bayu bercerita tentang masa kecilnya, tentang ayahnya, tentang mimpinya untuk memiliki kebun lebah sendiri. Ranti mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya yang besar memancarkan empati yang tulus. Ranti sendiri jarang bercerita tentang masa lalunya. Ia hanya berkata bahwa ia adalah bagian dari kaum bunian, makhluk yang hidup berdampingan dengan alam, tersembunyi dari pandangan manusia. Ia menjelaskan bahwa kaumnya tidak membutuhkan makanan seperti manusia, karena mereka hidup dari energi alam dan kebahagiaan. Itulah mengapa Ranti tidak pernah makan atau minum. Kami hidup dari cahaya bulan, dari embun pagi, dari aroma bunga, kata Ranti suatu malam. Dan dari cinta. Cinta adalah energi yang paling kuat di alam semesta. Bayu merasa tersentuh. Ia percaya pada Ranti, tetapi ia tidak bisa mengabaikan keanehan yang lain. Ranti tidak pernah menggunakan kamar mandi, tidak pernah berganti pakaian, dan yang paling aneh, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Rambutnya selalu hitam legam dan berkilau, kulitnya selalu sehalus pualam, dan matanya selalu memancarkan cahaya yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Bayu mulai bertanya-tanya, apakah Ranti benar-benar ada, atau ia hanya berhalusinasi? Ia mencubit lengannya, dan rasa sakit itu membuktikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Suatu sore, saat Ranti sedang menyapu gubuk, Bayu memberanikan diri. "Ranti," panggilnya. Ranti menoleh, senyum manisnya selalu ada di bibirnya. "Aku ingin bertanya padamu," lanjut Bayu. "Mengapa kamu tidak pernah menua?" Senyum di wajah Ranti sedikit memudar. "Kau terlalu banyak berpikir, Bayu," jawabnya dengan suara lembut. "Kau akan tahu pada waktunya." Jawaban itu tidak memuaskan Bayu, tetapi ia tidak bisa memaksanya. Ia tahu ada batasan yang tidak boleh ia lewati. Hubungan mereka, sebahagia apapun itu, tetap berada di bawah bayang-bayang janji yang ia ucapkan di hutan. Janji untuk tidak pernah melepaskan selendang itu. Selendang itu kini tersimpan rapi di dalam sebuah kotak kayu kecil, di bawah tempat tidur Bayu. Setiap malam, sebelum tidur, Bayu akan memeriksa kotak itu, memastikan selendang Ranti aman. Ia merasa, selama selendang itu bersamanya, Ranti tidak akan pernah meninggalkannya. Namun, kebahagiaan Bayu tidak luput dari perhatian orang-orang di desa. Pak Tarjo, seorang sesepuh di desa yang disegani karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya tentang hal-hal gaib, mulai curiga. Pak Tarjo sering melihat Bayu pulang dengan keranjang penuh madu terbaik, bahkan di musim di mana madu sulit didapatkan. Ia juga melihat aura yang berbeda di sekitar Bayu. Aura itu tidak gelap, tetapi juga tidak sepenuhnya teram, seperti ada sesuatu yang menutupi kehidupannya. Pada suatu malam, saat Bayu sedang berjalan pulang dari pasar, ia bertemu dengan Pak Tarjo. "Bayu," sapa Pak Tarjo dengan suara berat. "Madu yang kau jual sangat istimewa. Aku belum pernah melihat yang seperti itu." Bayu tersenyum. "Terima kasih, Pak. Ini hanya rezeki." Pak Tarjo mengangguk, tetapi matanya menatap Bayu dengan lekat. "Hati-hati, Nak," katanya. "Hutan kita ini bukan hanya tempat lebah dan pohon. Ada makhluk-makhluk lain yang menghuninya. Ada yang baik, ada yang tidak." Bayu merasa merinding. Ia tahu Pak Tarjo sedang berbicara tentang Ranti. "Maksud Bapak?" tanyanya. "Aku melihat ada kebahagiaan di wajahmu, tetapi juga ada rahasia di matamu," lanjut Pak Tarjo. "Aku tahu tentang legenda orang bunian. Mereka bisa memberikan kekayaan dan kebahagiaan, tetapi mereka juga bisa mengambil segalanya. Mereka tidak bisa mencintai manusia,
karena dunia kita terlalu fana bagi mereka. Mereka hanya ingin bermain, dan pada akhirnya, mereka akan pergi, meninggalkan manusia yang mereka jadikan mainan dengan penderitaan. Bayu merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tidak ingin mendengar hal ini. Ia menolak untuk percaya. "Saya tidak mengerti, Pak," jawabnya. Pak Tarjo menatap mata Bayu. "Kau tahu apa yang aku maksud. Jika kau memiliki ikatan dengan makhluk gaib, lepaskanlah. Hidup dengan rahasia hanya akan membuatmu menderita." Bayu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk dan berjalan pulang. Kata-kata Pak Tarjo terus terngiang di telinganya. Apakah Ranti hanya mempermainkannya? Apakah kebahagiaan ini hanya sebuah ilusi? Keraguan mulai menyelimuti hatinya. Ia kembali ke gubuknya, dan ia melihat Ranti sedang menunggu di depan pintu. Senyum Ranti begitu tulus, begitu nyata. Bayu merasa bodoh karena meragukannya. Ia memeluk Ranti erat-erat, seolah ia takut Ranti akan menghilang. "Kau kenapa, Bayu?" tanya Ranti. "Tidak apa-apa," jawab Bayu. "Aku hanya takut kehilanganmu." Ranti tersenyum. "Aku tidak akan pernah pergi, selama kau tidak melepaskan selendang itu." Bayu merasa lega. Ia memutuskan untuk mengabaikan kata-kata Pak Tarjo. Namun, benih keraguan telah ditanam, dan ia tidak tahu seberapa besar benih itu akan tumbuh. Malam itu, setelah percakapan dengan Pak Tarjo, Bayu tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata sesepuh itu. Apakah Ranti hanya mempermainkannya? Rasa cinta yang ia rasakan begitu nyata, tetapi apakah cinta Ranti juga nyata? Ia merasa bingung dan gelisah. Selama ini, ia hanya melihat Ranti sebagai sosok yang sempurna, yang memberinya kebahagiaan. Tetapi ia lupa, Ranti adalah makhluk gaib. Dan dunia gaib, tidak seperti dunia manusia, penuh dengan misteri dan janji-janji yang tak terucap. Bayu memutuskan untuk menguji Ranti. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi jika ia melepaskan selendang itu. Apakah Ranti akan marah? Apakah ia akan menghilang? Bayu mengambil kotak kayu kecil itu dari bawah tempat tidurnya. Ia memandangi selendang ungu dan emas itu. Ia merasa ada dorongan kuat untuk mengambilnya, untuk membuangnya ke sungai. Namun, tangannya gemetar. Ia takut. Ia takut Ranti akan meninggalkannya. Dan ia juga takut pada amarah Ranti. Pagi itu, Ranti datang seperti biasa. Ia membawa madu, dan ia menyajikan makanan untuk Bayu. Bayu memandangi Ranti dengan tatapan yang berbeda. Ada keraguan di matanya. Ranti menyadarinya. "Ada apa, Bayu? Kau terlihat lelah." Bayu menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja." Ranti tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, Bayu merasa, Ranti tidak seperti biasanya. Senyumnya tidak sampai ke matanya. Ada kesedihan yang tersembunyi. Hari-hari berikutnya, Bayu mencoba untuk menyembunyikan selendang itu. Ia menyembunyikannya di bawah tumpukan pakaian kotornya, di bawah tumpukan kayu bakar, bahkan ia mencoba menguburnya di bawah pohon beringin di belakang gubuk. Namun, setiap kali ia menyembunyikannya, selendang itu selalu kembali ke tempat semula, di bawah bantalnya. Bayu merasa merinding. Ia tahu, ia tidak bisa mengalahkan kekuatan Ranti. Suatu malam, Bayu melihat Ranti sedang memandangi selendang itu. Matanya dipenuhi air mata. Ia tidak tahu mengapa Ranti menangis. "Ranti," panggil Bayu. Ranti terkejut. Ia menyeka air matanya dan tersenyum. "Aku tidak apa-apa, Bayu," katanya. "Kau bohong," kata Bayu. "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dariku." Ranti menatap Bayu dengan tatapan sedih. "Aku hanya sedih karena kau tidak percaya padaku," katanya. "Aku sudah berjanji tidak akan pernah pergi. Dan kau berjanji tidak akan pernah melepaskan selendang ini.
Mengapa kau mencoba mengkhianati janjimu? Bayu merasa bersalah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya takut. Aku takut ini semua hanya mimpi. Aku takut kau akan meninggalkanku. Ranti mendekat, memeluk Bayu erat-erat. Aku tidak akan pernah pergi, bisiknya. Tidak akan pernah. Setelah kejadian itu, Ranti tidak pernah lagi membahas tentang selendang itu. Namun, Bayu menyadari ada sesuatu yang berubah. Madu yang Ranti berikan mulai terasa hambar, tidak lagi semanis dan seharum dulu. Dan Bayu sendiri mulai merasa tidak enak badan. Kepalanya sering pusing, tubuhnya terasa lemas, dan ia sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Ranti yang cantik, tetapi wajahnya berubah menjadi monster, matanya merah menyala, dan ia tertawa dengan suara yang mengerikan. Bayu terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, ada yang tidak beres. Penyakit Bayu semakin parah. Ia tidak bisa lagi pergi ke hutan, bahkan untuk sekadar mencari kayu bakar. Ia hanya bisa berbaring di dipan, tubuhnya menggigil, dan ia berhalusinasi. Ia melihat bayangan Ranti di setiap sudut gubuk, mendengar bisikan-bisikan yang tak jelas artinya. Ranti sendiri tidak bisa menyembuhkan Bayu. Ia hanya bisa duduk di sampingnya, memegang tangannya, dan menangis. Suatu sore, saat Bayu sedang dalam kondisi terlemahnya, Pak Tarjo datang menjenguk. Ia membawa beberapa ramuan herbal dan sebuah kain putih. Ia melihat kondisi Bayu, dan ia tahu, penyakit ini bukan penyakit biasa. Ini bukan penyakit manusia, bisik Pak Tarjo. Ia melihat ke sekeliling gubuk, dan matanya tertuju pada sebuah kotak kayu kecil di bawah tempat tidur Bayu. Pak Tarjo mendekat dan membukanya. Ia melihat selendang ungu dan emas itu, dan ia tahu, Ranti adalah istri gaib Bayu. Kau tidak mendengarkan perkataanku, kata Pak Tarjo dengan nada penuh penyesalan. Makhluk itu sudah mengikatmu. Bayu yang setengah sadar, mencoba untuk berbicara. Tolong, Pak, tolong aku. Pak Tarjo mengangguk. Aku akan membantumu. Tapi kau harus memilih. Lepaskan dia, atau terus hidup dalam penderitaan. Bayu menatap Pak Tarjo dengan tatapan bingung. Maksud Bapak? Kau harus melepaskan selendang ini, kata Pak Tarjo. Itu adalah ikatanmu dengannya. Selama kau menyimpannya, dia akan terus ada. Dan ia akan terus membuatmu menderita. Bayu merasa bimbang. Ia mencintai Ranti. Ia tidak ingin kehilangannya. Tetapi ia juga lelah dengan penyakitnya. Ia tidak ingin menderita lagi. Ia memikirkan semua kenangan indahnya dengan Ranti. Tawa, senyum, dan kehangatan yang Ranti berikan. Tetapi ia juga memikirkan mimpi buruknya, rasa sakit yang ia rasakan, dan keanehan yang tidak bisa ia jelaskan. Aku tidak tahu, bisik Bayu. Pak Tarjo menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Aku tidak bisa memilih untukmu, Bayu. Ini adalah takdirmu. Pilihlah dengan hatimu. Tiba-tiba, gubuk itu menjadi dingin. Angin berembus kencang dari jendela yang tertutup. Bayu dan Pak Tarjo menoleh, dan mereka melihat Ranti berdiri di depan pintu. Matanya merah, dan ia terlihat sangat marah. Ia menatap Bayu dan Pak Tarjo, dan ia tertawa dengan suara yang mengerikan, suara yang sama yang Bayu dengar dalam mimpinya. Kau mengkhianatiku, Bayu, kata Ranti dengan suara dingin. Kau mencoba melepaskan selendangku. Aku sudah memberimu kebahagiaan, dan kau membalasnya dengan pengkhianatan. Pak Tarjo mencoba untuk melindungi Bayu, tetapi Ranti hanya melambaikan tangannya. Pak Tarjo terlempar ke dinding, tubuhnya membentur keras dan ia mengerang kesakitan. Bayu mencoba untuk bangun, tetapi ia tidak bisa. Ranti mendekat, dan ia menatap Bayu dengan tatapan penuh kebencian. Kau akan tahu, Bayu, bisik Ranti. Kau akan tahu rasanya hidup tanpa cinta.
Kau akan tahu rasanya hidup dengan penyesalan. Bayu melihat wajah Ranti yang cantik, tetapi kini ia melihat kegelapan di dalamnya. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan besar. Ia telah mengkhianati janji Ranti, dan kini, ia harus menanggung akibatnya. Bayu tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, tetapi ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Bayu terbaring tak berdaya di depannya. Seluruh tubuhnya terasa remuk, bukan hanya karena penyakit, tetapi juga karena kekuatan gaib yang baru saja ia saksikan. Pak Tarjo, sesepuh desa yang bijaksana, kini tergeletak di sudut gubuk, mengerang kesakitan. Amarah Ranti, yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kelembutan, telah meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Bayu tidak pernah membayangkan, makhluk yang ia cintai dan ia pikir telah mencintainya, bisa memiliki kekuatan sedemikian rupa. Ia menyadari, ia telah mengacaukan janji suci yang seharusnya tidak ia coba langgar. Ranti berdiri di depannya, matanya yang dulu indah kini memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Rambutnya terurai, melayang seolah ditiup angin tak terlihat. Senyumnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi kebencian yang mendalam. Kau mengkhianatiku, Bayu, bisiknya, suaranya terdengar seperti pecahan kaca. Aku sudah memberikan segalanya padamu. Aku memberimu kebahagiaan, aku memberimu kekayaan. Dan kau membalasnya dengan pengkhianatan. Bayu mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap Ranti, air mata mengalir di pipinya. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia menyesali keraguan yang telah ia rasakan. Ia menyesali mencoba menguji cinta Ranti. Maafkan aku, Ranti, bisiknya. Aku tidak tahu. Ranti tertawa, tawa yang menusuk tulang. Kau tidak tahu? Kau tahu, Bayu. Kau tahu. Kau hanya ingin tahu, apakah kau bisa mengendalikan takdir. Tapi kau salah. Takdir tidak bisa dikendalikan. Kau adalah milikku. Kau sudah berjanji. Ia memulurkan tangannya, dan Bayu merasa seolah ada tali gaib yang mengikatnya. Napasnya tercekat, dan ia merasa seolah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat Pak Tarjo mencoba bangkit, tetapi Pak Tarjo kembali jatuh, tubuhnya gemetar. Ranti menatap Pak Tarjo dengan tatapan penuh kebencian. Jangan ikut campur, manusia fana, bisiknya. Ini urusanku dengan suamiku. Ranti kembali menatap Bayu, dan wajahnya kembali menjadi wajah Ranti yang dulu, cantik dan lembut. Matanya tidak lagi merah, tetapi ada kesedihan yang mendalam di sana. Kau membuatku sedih, Bayu, katanya. Kau membuatku kecewa. Kau membuatku marah. Ia berjalan mendekat dan menyentuh dahi Bayu dengan jemarinya yang dingin. Tidurlah, Bayu. Besok, semuanya akan baik-baik saja. Bayu merasa seluruh tubuhnya lemas. Matanya terasa sangat berat, dan ia terlelap. Ia tidak tahu, apakah itu benar-benar kebaikan Ranti, atau ia sedang berada dalam kendali mantra sihirnya. Pagi harinya, Bayu terbangun. Tubuhnya terasa lebih baik, pusing di kepalanya telah hilang. Ia bangun dan melihat Pak Tarjo masih terbaring pingsan di sudut ruangan. Ia bergegas mendekat, dan ia melihat Pak Tarjo telah sadar, tetapi tubuhnya masih gemetar. Pak Tarjo, panggil Bayu. Pak Tarjo menoleh, matanya masih dipenuhi ketakutan. Dia adalah makhluk yang mengerikan, bisiknya. Kau harus melepaskannya, Bayu. Sekarang juga. Bayu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, Pak. Dia bilang aku tidak bisa. Kau bisa, kata Pak Tarjo dengan suara tegas. Semua ini adalah ulah selendang itu. Kau harus membuangnya. Buang ke sungai. Hanya dengan begitu, ikatanmu dengannya akan putus. Bayu menatapnya dengan tatapan ragu. Ia teringat kata-kata Ranti, kau tidak boleh pernah melepaskan selendang ini.
Tetapi ia juga teringat penyakit yang ia rasakan. Madu yang hambar. Mimpi buruknya. Apakah ini satu-satunya cara? Tanyanya. Ya, jawab Pak Tarjo. Percayalah padaku. Aku sudah hidup lebih lama dari kau. Aku tahu tentang makhluk-makhluk ini. Mereka akan mengambil jiwamu, Bayu. Lepaskan dia sebelum semuanya terlambat. Bayu berpikir keras. Ia mencintai Ranti. Ia tidak ingin kehilangannya. Tetapi ia juga takut. Ia tidak ingin mati. Ia tidak ingin hidup dalam penderitaan. Ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Pak Tarjo. Ia harus melepaskan Ranti. Ia harus kembali ke kehidupannya yang dulu, kehidupan yang sepi, tetapi aman. Ia tahu, ia akan kehilangan segalanya, tetapi ia juga tahu, ia harus melakukannya demi keselamatannya sendiri. Keputusan Bayu untuk melepaskan Ranti terasa begitu berat, seberat batu di hatinya. Ia tahu, ia akan mengkhianati janji suci yang telah ia ucapkan, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Penyakit yang ia rasakan, ketakutan yang ia lihat di mata Pak Tarjo, dan amarah Ranti yang mengerikan, semuanya adalah bukti bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam dua dunia. Ia harus memilih satu. Dan ia memilih dunia manusia. Malam itu, saat Ranti datang seperti biasa, Bayu tidak bisa menatap matanya. Ia hanya duduk di sudut gubuk, menghindari tatapan Ranti. Ranti merasakan ada yang tidak beres. "Kau kenapa, Bayu?" tanyanya, suaranya begitu lembut, tetapi Bayu merasa ada nada ketakutan di sana. "Apakah kau sakit lagi?" Bayu menggelengkan kepalanya. Aku tidak apa-apa." Ranti berjalan mendekat, dan ia menyentuh dahi Bayu. "Kau bohong," katanya, suaranya bergetar. "Aku bisa merasakan niatmu, Bayu. Kau ingin melepaskanku." Bayu merasa ketakutan, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Ia sudah memutuskan. "Maafkan aku, Ranti," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku takut. Aku takut padamu." Ranti tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Bayu, dan Bayu melihat air mata mengalir di pipi Ranti. Ia tidak pernah melihat Ranti menangis. Hatinya hancur. Ia ingin memeluk Ranti, ia ingin mengatakan bahwa ia mencintainya, tetapi ia tidak bisa. Ia tahu, semuanya sudah terlambat. "Kau berjanji, Bayu," kata Ranti. "Kau berjanji tidak akan pernah melepaskan selendang itu." "Aku tidak punya pilihan lain," jawab Bayu, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa hidup dengan rahasia ini. Aku tidak bisa hidup dengan ketakutan." Ranti tertawa, tawa yang penuh kesedihan. "Kau pikir, setelah kau melepaskan selendang itu, semuanya akan baik-baik saja?" tanyanya. "Kau salah, Bayu. Kau salah besar. Kau sudah terikat denganku. Kau tidak bisa lari dari takdir." Bayu tidak mendengarkannya. Ia berjalan ke tempat tidurnya, mengambil kotak kayu kecil itu, dan mengeluarkan selendang Ranti. Ranti terkejut. "Tidak," teriaknya. "Jangan." Bayu tidak peduli. Ia berjalan keluar dari gubuk, menuju sungai. Ranti mengikutinya, suaranya memohon, "Bayu, jangan. Kumohon, jangan lakukan ini." Bayu tidak peduli. Ia berjalan ke tepi sungai, dan ia membuang selendang itu ke dalam air. Selendang itu mengambang sejenak, lalu tenggelam, di bawah arus sungai yang deras. Bayu menoleh, dan ia melihat Ranti berdiri di depannya. Wajahnya pucat, dan air mata mengalir deras di pipinya. Ia tidak terlihat marah, ia hanya terlihat sangat sedih. Kau melepaskanku," bisiknya. "Kau mengkhianati janjimu." "Maafkan aku, Ranti," kata Bayu. "Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi aku harus." Ranti menggelengkan kepalanya. "Tidak," katanya.
Kau tidak ingin menyakitiku. Kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Ia tertawa, tawa yang menusuk tulang. Kau pikir, setelah kau melepaskan selendang itu, aku akan pergi? Kau salah, Bayu. Kau sudah terikat denganku. Kau tidak bisa lari dariku. Ranti mengangkat tangannya, dan Bayu merasa seolah ada tali gaib yang mengikatnya. Napasnya tercekat, dan ia merasa seolah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat Ranti tersenyum, tetapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Selamat tinggal, Bayu, bisik Ranti. Aku akan kembali. Bayu jatuh pingsan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ia hanya tahu, ia telah kehilangan segalanya. Kesadaran Bayu kembali dengan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Ia membuka mata dan menemukan dirinya terbaring di tepi sungai, basah kuyup. Malam telah berganti menjadi pagi, dan kabut tipis masih menyelimuti hutan. Di kejauhan, ia bisa mendengar kicauan burung-burung, tetapi keindahan itu tidak mampu menghilangkan kehampaan yang ia rasakan di dadanya. Ia tidak melihat Ranti, dan ia tahu, Ranti tidak akan pernah kembali. Ia telah mengkhianati janjinya. Ia telah melepaskan selendang itu. Bayu merangkak kembali ke gubuknya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia membawa beban ribuan kilogram. Gubuknya terasa dingin dan sepi. Tidak ada pot madu di depan pintu, tidak ada aroma masakan lezat, dan tidak ada senyum Ranti yang menyambutnya. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat gubuknya kembali ke wujud aslinya, kotor, berantakan, dan dipenuhi debu. Seolah-olah kehadiran Ranti selama ini hanyalah sebuah ilusi yang hilang dalam sekejap mata. Ia mencari Pak Tarjo, tetapi sesepuh itu sudah tidak ada. Bayu tahu, Pak Tarjo pasti sudah kembali ke desa. Ia sendirian lagi. Ia kembali ke kehidupannya yang dulu, kehidupan yang sepi, tetapi ia tidak merasa lega. Ia merasa hampa. Penyakit yang ia rasakan perlahan mulai sembuh, tetapi ia merasa ada bagian dari dirinya yang telah mati. Ia kehilangan Ranti, dan ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Bayu. Ia kembali ke rutinitas lamanya, memasuki hutan untuk mencari madu. Tetapi ia tidak lagi menemukan sarang lebah legendaris. Ia hanya menemukan sarang lebah biasa, dan madu yang ia dapatkan tidak lagi semanis dan seharum dulu. Pendapatannya menurun drastis, dan ia tidak lagi menjadi tukang madu terkaya di desa. Ia menjadi pemuda yang kembali hidup dalam kesusahan. Setiap malam, Bayu tidak bisa tidur. Ia selalu memikirkan Ranti. Ia membayangkan wajahnya yang cantik, senyumnya yang manis, dan suaranya yang lembut. Ia memikirkan semua kenangan indah yang mereka bagi. Ia teringat saat Ranti menyanyikan lagu untuknya, saat Ranti memeluknya erat-erat, dan saat Ranti mengatakan bahwa ia mencintainya. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa menyesal. Ia merasa bodoh karena telah melepaskan cinta yang tulus. Bayu menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyalahkan keraguannya, ia menyalahkan ketakutannya, dan ia menyalahkan Pak Tarjo. Ia merasa, jika ia tidak bertemu dengan Pak Tarjo, ia akan tetap bahagia dengan Ranti. Ia tidak tahu, apakah Ranti adalah makhluk baik atau jahat, tetapi ia tahu Ranti telah membuatnya bahagia. Dan kini, kebahagiaan itu telah hilang, digantikan oleh penyesalan yang abadi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa duduk di depan gubuknya, memandangi sungai di mana ia membuang selendang Ranti. Ia berharap selendang itu akan kembali, membawa Ranti kembali kepadanya. Tetapi ia tahu, itu tidak mungkin. Ranti telah pergi, dan ia tidak akan pernah kembali. Kepergian Ranti meninggalkan kekosongan yang tak terisi dalam hati Bayu. Gubuk yang dulunya hidup dengan kehadiran Ranti, kini terasa seperti kuburan. Udara terasa berat, dan dinding-dindingnya seolah-olah berbisik, mengingatkannya pada tawa dan senyum Ranti yang tak akan pernah kembali.
Bayu mencoba melanjutkan hidupnya, tetapi ia tidak bisa. Ia hidup, tetapi ia tidak merasa hidup. Ia hanya seperti mayat hidup, tanpa jiwa dan tanpa tujuan. Bayu kembali mencari madu, tetapi ia tidak lagi menemukan kegembiraan di dalamnya. Hutan yang dulu ia cintai, kini terasa seperti tempat yang mengerikan. Ia selalu merasa, ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Ia sering mendengar suara langkah kaki di belakangnya, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia juga sering mendengar bisikan-bisikan, memanggil namanya dengan suara ranti. Bayu, Bayu. Bisikan itu terdengar begitu jelas, tetapi ia tahu itu hanya halusinasi. Ia hanya merindukan ranti. Rasa rindu itu berubah menjadi penderitaan. Setiap malam, Bayu selalu bermimpi buruk. Ia bermimpi tentang ranti, tetapi ranti yang berbeda. Ranti yang wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia tertawa dengan suara yang mengerikan. Dalam mimpinya, ranti akan berdiri di depannya, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Kau adalah milikku, Bayu. Kau tidak bisa lari dariku." Bayu terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang, dan ia tahu, mimpi itu bukan hanya sekadar mimpi. Suatu hari, Bayu mencoba untuk kembali ke tempat pertama kali ia bertemu ranti. Ia berharap ia akan menemukan jejak ranti, atau mungkin ranti akan kembali menemuinya. Ia berjalan jauh ke dalam hutan, ke tempat di mana air terjun kecil mengalir dari tebing. Tetapi saat ia sampai di sana, tempat itu terlihat berbeda. Air terjunnya mengering, bunga-bunga liar layu, dan sarang lebah legendaris itu sudah tidak ada. Tempat yang dulu penuh dengan kehidupan dan keajaiban, kini terasa mati dan tandus. Bayu jatuh berlutut, air mata mengalir di pipinya. Ia menyadari, ia telah menghancurkan segalanya. Ia telah menghancurkan tempat ranti, dan ia telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Ia berteriak, memanggil nama ranti, berharap ranti akan mendengarnya. Tetapi tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang menyelimuti hutan. Bayu kembali ke gubuknya, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak bisa hidup tanpa ranti, tetapi ia juga tidak bisa hidup dengan ranti. Ia telah membuat pilihan, dan pilihan itu telah menghancurkan hidupnya. Ia tidak tahu, apakah ia harus mati, atau ia harus terus hidup dalam penderitaan. Malam itu, saat Bayu sedang berbaring di depannya, ia mendengar suara ketukan di pintu gubuknya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, itu bukan suara manusia. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Bayu, Bayu, aku kembali. Bayu tidak berani membuka pintu. Ia hanya bisa berbaring, gemetar ketakutan. Ia tahu, ranti tidak akan pernah memaafkannya. Dan ia tahu, ia akan hidup selamanya dalam penyesalan. Setelah malam yang penuh teror itu, Bayu tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar bisikan, tawa, dan tangisan yang tak berwujud. Suara-suara itu seolah berasal dari sudut-sudut gubuknya, dari luar jendela, dan bahkan dari dalam kepalanya. Bayu tahu, ranti tidak akan pernah melepaskannya. Ia telah mengkhianati janji suci, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Ia merasa seperti burung yang terjebak dalam sangkar, dan sangkar itu adalah gubuknya sendiri. Penyakit Bayu kembali kambuh. Tubuhnya kembali lemas, dan ia sering berhalusinasi. Dalam halusinasi itu, ia melihat ranti yang cantik, tetapi wajahnya berubah menjadi mengerikan. Matanya merah menyala, taringnya panjang, dan ia tertawa dengan suara yang memekakkan telinga. Bayu terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang, dan ia tahu, ranti tidak lagi mencintainya. Ranti hanya ingin membalas dendam. Suatu pagi, saat Bayu sedang berjalan menyusuri hutan,
ia menemukan sebuah gubuk tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gubuk itu terlihat sangat kuno, seolah sudah ada di sana selama ribuan tahun. Dindingnya ditumbuhi lumut, dan atapnya dipenuhi dedaunan kering. Bayu merasa ada daya tarik yang kuat dari gubuk itu. Tanpa berpikir panjang, ia melangkahkan kakinya masuk. Di dalam gubuk, Bayu menemukan sebuah altar kecil yang terbuat dari batu. Di atasnya, tergeletak sebuah selendang yang robek. Jantung Bayu berdebar kencang. Ia tahu, selendang itu adalah milik Ranti. Selendang yang ia buang ke sungai beberapa waktu lalu. Bagaimana mungkin selendang itu bisa ada di sini? Bayu menyentuh selendang itu, dan ia merasakan getaran aneh menjalari tubuhnya. Sebuah penglihatan aneh melintas di kepalanya. Ia melihat Ranti, berdiri di tepi sungai, menatap Bayu dengan tatapan sedih. Ia melihat Ranti menangis, dan ia mendengar Ranti berbisik, "Kau mengkhianatiku, Bayu. Kau menghancurkan duniaku." Ia melihat Ranti berjalan ke dalam hutan, dan ia melihat Ranti menemukan gubuk tua itu. Di dalam gubuk, Ranti menangis, dan ia merobek selendangnya menjadi dua bagian. Satu bagian ia simpan, dan satu bagian ia buang ke sungai. "Satu bagian untukmu, dan satu bagian untukku," bisik Ranti. "Kau akan tahu, kau tidak bisa lari dariku." Bayu tersentak. Penglihatan itu begitu nyata, seolah ia sedang berada di sana. Ia melihat selendang yang robek itu, dan ia menyadari, Ranti telah membuat ikatan baru. Ikatan yang lebih kuat dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Selama selendang yang robek itu ada, Ranti akan terus bersamanya. Ranti tidak akan pernah melepaskannya. Bayu keluar dari gubuk tua itu, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia menyadari, ia tidak bisa lari dari takdirnya. Ia tidak bisa lari dari Ranti. Ia telah membuat kesalahan besar, dan ia harus menanggung akibatnya. Ia kembali ke gubuknya, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak tahu, apakah ia harus mati, atau ia harus terus hidup dalam penderitaan. Malam itu, saat Bayu sedang berbaring di depannya, ia mendengar suara ketukan di pintu gubuknya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. "Bayu, Bayu, aku kembali." Bayu tidak berani membuka pintu. Ia hanya bisa berbaring, gemetar ketakutan. Pintu gubuk itu terbuka dengan sendirinya. Angin berembus kencang, mematikan api di tungku. Bayu melihat Ranti berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia tidak terlihat marah, ia hanya terlihat sangat sedih. "Aku datang untuk mengambil nyawamu, Bayu," bisiknya. "Kau sudah mengkhianatiku. Kau sudah menghancurkan duniaku. Kau harus membayarnya." Bayu merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap Ranti, air mata mengalir di pipinya. Ia menyesali semua perbuatannya. Ia menyesali keraguan yang telah ia rasakan. Ia menyesali mencoba menguji cinta Ranti. Ranti berjalan mendekat. Ia memulurkan tangannya, dan ia menyentuh dahi Bayu. "Apakah kau benar-benar mencintaiku?" tanyanya, suaranya bergetar. Bayu tidak ragu-ragu. "Ya, aku mencintaimu," jawabnya dengan suara serak. "Aku menyesal. Aku menyesal karena telah mengkhianatimu. Aku menyesal karena telah membuatmu sedih. Aku hanya ingin kembali ke kehidupanku yang dulu." Ranti tersenyum. Senyumnya begitu tulus, begitu nyata. "Kau pikir, aku tidak tahu?" tanyanya. "Aku tahu, Bayu. Aku tahu kau mencintaiku. Tapi aku juga tahu, kau takut. Dan ketakutan itu telah menghancurkan segalanya." Ranti mencium kening Bayu. Ciumannya begitu dingin, seperti es. "Aku tidak akan membunuhmu," bisiknya. "Aku hanya akan mengambil jiwamu."
Kau akan hidup, tetapi kau akan hidup tanpaku. Bayu merasakan seluruh tubuhnya lemas. Ia merasa seolah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat Ranti tersenyum, dan ia melihat Ranti menghilang, menyatu dengan kegelapan. Bayu jatuh pingsan. Keesokan harinya, Bayu terbangun. Ia merasa tubuhnya sehat, pusing di kepalanya telah hilang. Ia bangun, dan ia melihat gubuknya kembali bersih dan rapi. Di atas meja, ada pot madu yang baru. Bayu merasa bingung. Ia memanggil nama Ranti, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencari Ranti, tetapi Ranti tidak ada. Bayu kembali ke kehidupannya yang dulu. Ia kembali menjadi tukang madu yang sukses, dan ia hidup dalam kekayaan. Tetapi ia tidak merasa bahagia. Ia tidak memiliki jiwa. Ia tidak bisa merasakan cinta, ia tidak bisa merasakan kesedihan, dan ia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Ia hanya hidup seperti mayat hidup, tanpa jiwa dan tanpa tujuan. Di malam hari, saat ia sedang berbaring di depannya, ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Bayu, Bayu. Bisikan itu terdengar begitu jelas. Ia tahu, bisikan itu adalah suara Ranti. Ranti tidak akan pernah pergi. Ia akan terus bersamanya, mengawasinya, dan mengingatkannya pada kesalahan yang telah ia lakukan. Bayu menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan cinta sejatinya, dan ia telah kehilangan jiwanya sendiri. Ia akan hidup selamanya dalam penyesalan, dan ia tidak akan pernah bisa lari dari takdir yang telah ia ciptakan sendiri.